Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winarno. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Hari ini kita akan diskusi tentang masker. Ya. Ada dua jenis masker yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah surgical mask atau medical mask atau masker bedah, ya, bahasa Indonesianya begitu. Atau ada juga yang fabrik mask atau masker kain. Nah, ini ya, saya sudah membawa. Ini masker bedah dan ini masker kain ya. Ini masker bedah dan ini masker kain. Oke. Yang perlu kita perhatikan pada masker bedah adalah yang pertama, ini tidak ada fittingnya ya. Fitting itu apa? Fitting itu raket semua ya. Jadi semua permukaan ini rapat menempel di seluruh pinggir-pinggirnya ya. Jadi kalau ini ya dipakai seperti ini, ya, ini tetap kita pasang begini. Nah, ini fittingnya tidak begitu rapat ya. Jadi antara lubang-lubang di sekitar ini tidak serapat karena kita memakai masker yang respirator, nah, kayak N95, kayak KN95, kayak gitu, itu fittingnya harus rapat. Tapi kalau surgical mask ini tidak sulit untuk kita menghasilkan, bisa mendapatkan kerapatan yang bagus ya. Nih lubang-lubang di atas, di samping ini masih ada beberapa yang kadang-kadang masih lolos. Nah itu jadi ini memang tidak, fittingnya tidak begitu bagus ya. Kemudian ini disposable. Ya, harus sekali pakai buang. Kenapa? Karena bagian lapisan-lapisannya ini kalau dicuci lagi hasilnya sudah nggak bagus ya. Kemudian ini melindungi hidung dan mulut ya. Kalau kita pakai ya, dipakai seperti ini, maka menutup hidung dan mulut. Kalau pemakaiannya tidak sesuai dengan ini, misalkan pakai seperti ini, salah, apalagi seperti ini ya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi pakai harus seperti ini. Ya, walaupun fittingnya tidak maksimal, tapi harus diusahakan semaksimal mungkin ya. Ini optimal ya, seoptimal mungkin ya. Kemudian ini melindungi pemakai ini dari percikan droplet, kemudian melindungi dari ya spray ya, ada droplet, ada spray, ada splash, splash itu semburan gitu, kemudian spray juga semburan ke arah ini ya, percikan droplet juga sama ya, mirip-mirip. Jadi ini melindungi hal-hal yang semacam itu kepada si pemakai itu ya. Nih. Selain itu juga bisa menampung ketika orang yang pakai ini sedang sakit, maka yang keluar ini ada mikroorganismenya akan ikut nempel di situ dan yang keluar sangat minimal, bukan habis tapi minimal ya. Kemudian lapisan-lapisannya, ini lapisannya ada 3 lapis. Surgical mask itu ada lapisannya ada 3, ada lapisan paling luar, ada lapisan tengah, ada lapisan paling dalam. Biasanya warnanya berbeda ya. Tapi kalau kita tidak bisa berpatokan warna, siapa tahu nanti ada pabrik yang membuat warnanya sama-sama putih atau sama-sama ungu atau sama-sama hijau, itu kita tidak bisa membuat itu sebagai sebuah patokan ya. Isinya berisi 3 lapis. Ini yang pertama lapisan paling luar, paling tengah dan ini paling dalam ya. Kandungannya adalah yang paling depan ini pabrikan itu membuat ini hidrofobik ya. Ini dibuat hidrofobik ya. Dibuat kalau kena air, dia tidak bisa terserap dalam. Dia akan nempel tetap di luar airnya itu. Maka tujuannya adalah ketika ada percikan, ada splash, ada air yang menyembur ke sana, maka akan tetap nempel di luar ini, tidak masuk ke dalam. Ini tujuan yang pertama. Yang di luar ya, ada percikan air, ada percikan darah, ada percikan macam-macam, akan nempelnya di luar.
Kemudian lapisan yang kedua, lapisan yang tengah itulah filternya. Filternya ada di tengah itu, tidak yang di luar ini, tapi filternya ada di lapisan yang tengahnya. Lapisan yang tengah ini dia bisa ada lubang-lubangnya gitu. Ketika ada partikel yang masuk, ada kuman yang masuk, dia akan tidak bisa nembus di situ. Kemudian ada juga yang kandungannya ini bisa kayak ion-ion itu, ketika ada partikel masuk dia akan tertarik untuk nempel di situ. Dia tidak bisa nembus ke sana, tapi dia akan tetap nempel yang di dalam itu. Kemudian lapisan yang ketiga, lapisan yang paling dalam ini kalau yang di luar tadi hidrofobik, kalau yang ini hidrofil, dia bisa menyerap air. Tujuannya apa? Ketika kita ini berkeringat atau kita ini ada keluar percikan-percikan, dia langsung terserap di sini. Hidrofil, cairannya, lapisannya ini hidrofil, jadi bisa menyerap. Kemudian ini juga lebih lembut, jadi nempel di kulit kita. Lapisan paling tengah, yang paling dalam ini, nempel begini lebih nyaman, lebih kasar yang luar ini, yang ini agak lembut sehingga lebih nyaman untuk kita pakai. Ini lapisan-lapisan yang ada pada medical mask atau surgical mask ya, lapisannya itu. Nah, yang terjadi adalah sekarang ada hoax ya. Nah, kalau teman-teman pernah melihat ya, kalau pakai masker, kalau Anda sehat, maka maskernya dibalik begini, yang putih di luar, nah, yang di dalam ini yang berwarna, yang tadi lapisan luar taruh dalam ini ya. Ini kalau Anda sehat. Kalau Anda sakit, maka yang dipakai dibalik begini. Itu salah, ya, itu salah. Ya, ini pemikiran orang saja lah, ini buat-buatan orang saja ya. Tapi itu sempat menjadi heboh, sempat menjadi banyak orang bertanya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari lapisan tadi, maka yang ini adalah hidrofobik, yang dalam ini adalah hidrofilik, maka tidak bisa dibalik. Ya. Kalau dibalik, hasilnya bagaimana? Nanti kalau kita mengeluarkan ada air, ada keringat, dia tidak bisa terserap di sini, akan banyak mengganggu kulit kita. Kemudian ini juga kasar. Kalau yang ini, kalau ada cairan, ada percikan masuk ke sini, kena ke sini, padahal itu percikannya itu ada kumannya, ada macam-macam, maka dia terserap ke dalam. Walaupun nanti di dalam juga terfilter ya, tapi dia masuk ke dalam, masuk ke lapisan yang tengah. Kalau yang ini tadi, yang masuk ke lapisan tengah itu minimal, karena banyak yang nempel di bagian luar itu. Ya, jadi itu hoax yang terjadi pada surgical mask, bagaimana cara pakainya, kayak gitu, pernah menjadi heboh ya. Itu tentang surgical mask ya. Kemudian kita masuk ke masker kain ya. Sekarang di era COVID ini, masker kain juga menjadi pilihan ya. Ketika masker bedah itu harganya mahal, kalaupun harganya mahal masih bisa kebeli, tapi stoknya yang minimal. Maka masyarakat ini dianjurkan untuk pakai yang kain. Masker bedah ini dioptimalkan untuk petugas rumah sakit atau petugas medis. Kemudian masker kalau sampai kemudian kehabisan, nah itu kan menjadi masalah. Maka masker kain ini menjadi pilihan ketika harus kita berada dalam pandemi COVID ini ya. Ini masker kain, gambarnya masker kain juga sama kayak ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau ada produsen, yang memproduksi masker kain, ini diusahakan harus multi-layer ya. Bukan multiplayer ya, multi-layer. Ada 2 lapis minimal, 2 atau 3 lapis ya untuk lapisannya. Tidak boleh single layer. Ya. Harus rangkap ya. Kemudian kalau di masyarakat di era pandemi seperti ini, semua orang kalau yang dipakai ini masker kain, maka seharusnya semua orang pakai. Ya. Kenapa? Karena yang pakai satu orang, yang satunya nggak pakai, itu risikonya lebih tinggi daripada ketika ini pakai dan satunya pakai. Padahal ini daya saringnya tidak sebagus masker bedah. Maka yang ini orang ini pakai, orang yang satunya pakai, itu tujuannya ini risikonya turun sedikit, jadi relatif risikonya
turunnya bareng-bareng. Tapi kalau yang ini pakai yang ini enggak, maka risikonya masih tinggi. Ini yang pakai ini tidak, risikonya masih tinggi. Maka semua orang harus pakai masker kain ini, dipakai untuk semua orang sehingga udaranya juga relatif bersih, walaupun tidak banyak yang terfilter di sini, tapi orang yang pakai dan yang ini enggak, yang ini sama-sama pakai, risikonya sangat diminimalkan. Nih. Kemudian berikutnya adalah pakai masker ini tidak menggantikan physical distancing, tidak menggantikan menjaga jarak. Maka pakai masker tetap harus menjaga jarak. Ya. Kemudian, wah saya sudah pakai masker, saya nggak usah jaga jarak, lebih aman. Itu enggak. Ya. Apalagi hanya masker kain. Ya. Hanya masker kain ini sangat risiko, sangat rentan sekali. Ya. Maka harus tetap menjaga jarak dan pakai masker. Bukan hanya jaga jarak saja, bukan hanya pakai masker saja, kedua-duanya harus saling melengkapi. Tuh. Kemudian masker ini kalau kotor dicuci dengan deterjen. Ya. Tujuannya apa dengan deterjen? Agar kuman-kuman ini terangkat. Ya. Deterjen nanti akan mengikat lemak-lemak protein yang nempel di sini, karena mikroorganisme itu merupakan sel seperti protein, seperti lemak kayak gitu. Kalau dicuci dengan deterjen, maka kuman-kuman itu akan ikut luruh, ikut air itu akan ikut larut dengan deterjen tersebut. Kemudian jika kotor diganti yang baru atau diganti yang bersih, misalkan. Kemudian kalau ini belum sempat untuk dicuci, maka ditaruh di kantong plastik. Masukkan kantong plastik, kemudian disimpan agar tidak mengkontaminasi. Kenapa? Kemungkinan ini sudah ada kontaminasi kumannya. Kalau kita taruh sembarangan, kita saku, kita kantongi, atau ditaruh di tas, sembarangan naruhnya, maka kemungkinan tas itu akan terkontaminasi juga. Jadi ini ditaruh di plastik, kemudian diikat, ditutup rapat, sehingga kuman itu tidak akan tembus keluar ke plastik, ya, keluar dari plastik itu. Nih. Kalau nanti sudah sampai di rumah, dicuci, maka dicuci silakan. Tapi sebelum ada waktu, sebelum kita bisa mencucinya, maka kita harus amankan ini kuman yang ada di masker ini. Itu tentang masker kain, ya, sebagai pengganti masker bedah. Dan syarat-syaratnya harus seperti itu, ya. Kemudian, bagaimana tata cara kita menggunakan masker, ya? Yang pertama adalah kita harus cuci tangan dulu. Kita harus cuci tangan dulu, jangan lupa, ya. Kenapa kita harus cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan masker? Ya, rasionalnya semacam ini. Masker ini yang belum kita pakai ini dalam kondisi bersih. Tidak ada kuman yang nempel di sini, asumsinya begitu. Kalau tangan kita ini tidak cuci tangan, kita tahu kalau kita nggak cuci tangan, kuman ini banyak yang ada di sini, ya. Kuman yang ada di sini banyak, kita pegang di sini, ya sudah. Kumannya akan nempel di sini, nempel di masker kita yang nanti akan kita pakai. Maka kita cuci tangan dulu sebelum kita pegang masker, ya. Masker kita pegang ini kita cuci tangan dulu sehingga kuman yang nempel di sini sangat minimal, sangat hampir-hampir tidak ada. Baru kita pakai. Ya. Kita pegangnya diusahakan area tali sama paling kalau nempel yang area-area pinggir ini, jangan sampai ke tengah permukaan atau bahkan belakang. Belakang ini adalah area yang nanti akan kita hirup. Kalau sudah ada kuman yang nempel di sini berasal dari tangan kita, kuman itu akan terhirup masuk ke kita. Kalau kuman tadi ada COVID, ada TB, nempel di sini kemudian kita hirup, kita tidak fungsi, kita tidak berguna menggunakan masker ini, tidak ada gunanya. Nih, ya, maka cuci tangan dulu sebelum kita pakai ini, ya. Dan yang kita pegang hanya talinya atau bagian ini, ya. Kemudian jangan menyentuh masker yang sedang dipakai. Nah, kita pakai misalkan, ya. Ini tidak begitu banyak kita sentuh, ya. Kita pakai semacam ini. Ya. Ini kita fitting sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ya, kita paskan antara hidung kita ini. Nah, kalau sudah terpakai begini, jangan banyak disentuh-sentuh. Kita sentuh sini, kemudian sentuh-sentuh ini, membetulin, macam-macam, itu jangan. Ya. Sebisa mungkin kita sentuh. Kenapa? Karena risiko kuman ini kemungkinan sudah nempel di permukaan luar ini. Kalau kita yang sakit sudah nempel di dalam. Nah, kalau nempel di luar dan nempel kemudian di
ini jangan sampai yang di luar ini pindah ke dalam. Pindahnya bagaimana? Kalau misalkan kita pegang, kemudian kita buka masker, kita pegang dalamnya, maka kuman yang dari depan sudah pindah ke dalam. Nah, itu bahaya, ya. Maka jangan sering-sering memegang, jangan sampai diusahakan untuk tidak memegang. Kemudian berikutnya, jika kemudian tidak sengaja kok megang, nah berarti kuman yang ada di permukaan masker ini sudah ada banyak kuman, kemudian kita pegang, maka segeralah kita cuci tangan. Kita cari hand rub, kita cari hand wash, segera cuci tangan. Kemudian jika ini masker sudah kotor, sudah basah, harus segera diganti yang bersih. Maksimal pemakaian masker itu 4 jam, ya. Di atas itu kemungkinan sudah terlalu kotor. Maksimal. Kalau belum 2 jam kok 4 jam kok sudah kotor, sudah basah, misalkan kena percikan atau kita yang bersin-bersin sudah kotor, maka harus segera kita buang. Nah, harus segera kita lepas, kita buang. Nih. Kemudian masker yang disposable kayak gini, buangnya adalah ke tempat sampah infeksius. Ya, tidak boleh dibuang ke tempat sampah sembarangan. Karena ini ada kontaminasi kumannya, ada kontaminasi virusnya, maka harus segera kita buang sampahnya merupakan kategori sampah infeksius. Kalau di beberapa daerah itu sudah menyediakan tempat sampah infeksius, plastiknya kuning, itu di beberapa tempat di tempat-tempat layanan umum, di tempat-tempat orang berkumpul, di tempat-tempat umum itu sudah ada tempat sampah infeksius. Itu di beberapa daerah sudah menerapkan begitu. Maka kita harus buang masker ini ke tempat yang seperti itu. Ya. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan ya tentang masker ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.